Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Gusman Siregar, NIM 0438 Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Kita langsung masuk ke poin pertamanya. Bagian dari BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi pertama Baitul wa Tamwil atau rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta yang menerima titipan dana zakat, infak dan juga sodako serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit seperti zakat, infak, dan juga sodako. Nah, jadi kegiatan BMT adalah pengembangan usaha-usaha produktif dan juga investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro, antara lain mendorong kegiatan menabung dan juga pembiayaan kegiatan ekonominya. Oke guys, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu organisasi BMT. Organisasi BMT untuk memperlancar tugas dan kegiatan BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang diharuskan yang dilakukan oleh personel BMT itu tersendiri. Nah, struktur dan tugas organisasi BMT meliputi yang pertama itu ada musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, yaitu sebagai memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. Yang kedua, ada Dewan Syariah yang dimana mengawasi dan menilai operasional BMT. Yang ketiga, ada Pembina Manajemen yang dimana pembina manajemen untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Yang keempat, ada manajer yang dimana sebagai menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Yang kelima, itu ada pemasaran sebagai untuk mensosialisasikan dan mengelola produk. Yang keenam, ada kasir, yaitu sebagai melayani nasabah. Yang ketujuh, itu ada pembukuan. Fungsinya adalah sebagai untuk melakukan pembukuan atas aset dan omset BMT. Oke guys, kita langsung masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu asas dan landasan BMT. Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status sebagai kelembagaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kelompok swadaya masyarakat yang berdasarkan di bawah pengawasan Pinbuk berdasarkan naskah kerjasama Yinbuk dengan PHBK atau Bank Indonesia. Yang kedua, berdasarkan hukum koperasi, yaitu Koperasi Simpanan Pinjam Syariah atau KSP Syariah. Yang kedua, Koperasi Serba Usaha atau KSU Syariah atau Koperasi Unit Desa Syariah atau KUD Syariah. Yang ketiga, unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD. Oke guys, kita langsung masuk ke poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu tujuan dan fungsi BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama itu penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpan uang di BMT. Nah, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus yang berpihak memiliki dana yang berlebih, dan juga unit defisit atau pihak yang kekurangan dana. Nah, yang kedua, pencipta dan pemberikan likuiditas. Dapat menciptakan alat pembayaran yang sah, mampu memberikan kemampuan
untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Nah, tujuan dan fungsi yang ketiga itu ada sumber pendapatan, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, BMT itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan pendapatan kepada karyawannya. Nah, fungsi yang keempat yaitu pemberi informasi, di mana BMT akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu risiko, keuntungan dan juga peluang yang ada pada lembaga tersebut. Nah, yang kelima yaitu sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil atau mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan atau memberatkan bagi UMKM tersebut. Nah, prinsip operasi BMT dalam menjalankan usaha BMT tidak jauh dari dengan BPRS, yakni menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, prinsip pertama itu prinsip bagi hasil, di mana dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari peminjaman dengan BMT. Nah, akad-akad penggunaan bagi hasil yaitu dengan sistem mudharabah, al-musyarakah, al-muzaarah, dan muskahah. Nah, yang kedua itu ada sistem jual beli sistem. Nah, pada sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang dimana diberi kuasa melakukan pemberian barang atau pembelian barang atas nama BMT yang kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dan juga ditambah markup. Nah, sistem non-profit. Yang ketiga itu ada sistem non-profit yang dimana sistem ini sering disebut sebagai sistem pembiayaan kebajikan, yang dimana ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial, di mana nasabah cukup mengembalikan pokok peminjamannya. Nah, yang keempat itu ada akad bersyarikat, atau akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan di mana masing-masing pihak mengikuti sertakan modal atau dalam berbagai bentuk dengan perjanjian atau pembagian keuntungan dan juga kerugian yang telah disepakati. Yang kelima ada produk pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjaman. Nah, di antara lain, BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak peminjam atau pihak-pihak yang meminjamkan untuk melunasi hutangnya berbagai hasil setelah jangka waktu tertentu. Terima kasih.